Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Para pemirsa channel YouTube mahasiswa mahasiswi pendidikan kaderisasi ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang sama-sama kami hormati dan semoga senantiasa Allah memuliakan kepada kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, tanpa terasa telah sama-sama kita lalui perjalanan kita di program pendidikan kaderisasi ulama Majelis Ulama Indonesia ini. Hampir separuh waktu daripada perjalanan ini telah sama-sama kita lalui, kita duduk bersama, kita mengkaji secara bersama. Mudah-mudahan kiranya itu semua senantiasa menjadikan kebaikan, keberkahan daripada diri kita semua. Ada beberapa faktor yang perlu kami ingatkan, ya, menjadi nasihat buat diri saya pribadi dan umumnya buat kepada para mahasiswa rekan-rekan sekalian. Yang pertama, bahwasanya mari sama-sama kita senantiasa selalu memperbaharui daripada niat-niat kita. Manakala tatkala awal kita memasuki daripada pendidikan ini, kita begitu antusias, kita begitu bersemangat, mulai dari kita mencari informasi untuk bisa ikut gabung, untuk bisa ikut masuk daripada program pendidikan ini, bahkan ada tahapan-tahapan seleksi. Maka dengan iradat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita lulus dan bisa masuk menjadi salah satu bagian pelajar mahasiswi pendidikan kaderisasi ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta ini. Dan yang kedua, mari sama-sama kita semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan keberadaan daripada tuan-tuan guru kita, masyayikh kita yang duduk di bangku Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta ini, untuk kita bisa menimba ilmu, mentransfer ilmu daripada keberadaan beliau-beliau ini, agar kita bisa menjadi tongkat estafet atau pelanjut daripada keberadaan tuan-tuan guru kita yang sekarang ini. Artinya apa? Beruntung bagi kita telah mendapatkan guru-guru yang rela membimbing, mengajarkan kepada kita semua. Karena sejatinya seorang guru bagi seorang pelajar adalah salah satu penuntun, salah satu pelaksana, dan juga salah satu peraga daripada ilmu-ilmu yang akan diajarkan. Karena proses dalam menuntut ilmu itu, hadirin sekalian, adalah butuh daripada yang namanya seorang guru. Ya, bukan semata-mata kita mencari cerdas hanya mengandalkan membaca saja daripada buku-buku panduan, buku-buku pedoman yang telah kita baca, tetapi di dalam ajaran agama kita, seorang guru sangatlah diperlukan, karena guru itu sejatinya adalah sebagai peraga daripada ilmu yang akan disampaikan. Pernah salah satu ulama kita mengatakan, man ta'alamal ilma walaysa lahu syaikhun fasayhuhu syaiton. Man ta'alamal ilma, barang siapa orang ta'alama yang belajar al ilma akan suatu ilmu, walaysa lahu, dan tidak ada bagi orang tersebut, syaikhun, seorang guru, fasayhuhu syaitonun, maka guru pembimbing daripada orang tersebut yang belajar tanpa adanya seorang guru, syaitonun, adalah setan yang akan menyesatkan daripada perjalanan hidupnya di alam dunia ini. Maka dari itu teramat penting keberadaan seorang guru bagi kita semua selaku pelajar, terutama belajar daripada agama ini yang membutuhkan daripada kebersihan, kesucian daripada jiwa dan diri kita ini. Karena sejatinya seorang guru itu adalah fatihun, pembuka daripada segala sesuatu yang menghalangi, yang menutupi daripada keberadaan daripada diri kita ini. Dan seorang guru itu ialah wa musahilun, sebagai salah satu kemudahan bagi apa saja yang menyulitkan bagi diri kita yang akan menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Lalu yang ketiga, hadirin sekalian, para rekan-rekan mahasiswa pendidikan kaderisasi ulama Provinsi DKI Jakarta, mari sama-sama yang ketiga ini
kita selalu menggali, mencari nilai-nilai keberkahan ya daripada lembaga pendidikan ini, ya, terutama terkhusus oleh para masyaikh-masyaiknya, para tuan-tuan gurunya, untuk sebisa mungkin kita bisa mengambil, memanfaatkan keberkahan daripada keberadaan beliau-beliau ini. Karena sejatinya segala sesuatu, apapun perbuatan, amaliyah ataupun kegiatan, talenta, bukan yang kita inginkan adalah mendapatkan nilai keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-barakatu zidatul khair, yang dinamakan berkah adalah akan bertambah-tambahnya kebaikan sesudah kita menjalankan segala sesuatu aktivitas yang telah kita jalankan tersebut. Nah, tetapi ingat, keberkahan itu bukan hanya ada pada diri seorang guru saja. Keberkahan itu bukan hanya ada pada suatu lembaga pendidikan tersebut saja. Atau keberkahan itu bukan hanya pada salah satu ilmu yang kita pelajari. Tapi keberkahan itu pun ada pada diri kita sendiri yang bisa menciptakan ataupun bisa membuat suatu keberkahan akan menjadi nilai tambah suatu keberkahan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya keberkahan ialah al-barakatu la tujaddu ila bil jiddi wal harakah. Keberkahan itu la tujaddu, tidak akan bisa kita dapatkan, tidak akan bisa kita realisasikan illa bil jiddi, melainkan adanya kesungguh-sungguhan, keseriusan, wal harakah, dan adanya upaya suatu gerakan, suatu usaha yang ada pada diri kita itu. Semisal ya, manakala kita telah mendapatkan ijazah ataupun sanad keilmuan daripada tuan-tuan guru kita, mari sama-sama daripada ilmu yang telah mereka ajarkan, kita manfaatkan, kita amalkan, kita pelajari lebih lanjut agar ilmu itu tersebut yang sudah kita dapatkan terus bertambah-tambahnya keberkahan yang ada pada diri kita ini, sehingga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa mengajak masyarakat daripada ilmu-ilmu yang telah guru-guru kita sampaikan kepada kita, agar ilmu kita ini ternilai manfaat di hadapan Allah dan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu keinginan luhur daripada pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau pernah mempunyai daripada cita-cita luhurnya, yakni untuk mengajarkan anak-anak kecil untuk baca tulis, semisal daripada Iqra. Nah, keinginan luhur ini agar bisa menjadikan acuan ataupun patokan bagi diri kita masing-masing, terkhusus diri saya pribadi. Agar apa, kita jangan terlalu gengsi bila mana setelah kita lulus daripada pendidikan Hadratus Ulama ini, kita tidak ada istilah gengsi untuk terjun di masyarakat hanya ala kadar mengajar daripada alif-alifan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada salah satu hadis Nabi menyampaikan, khairun nas wa khairum ma yamshi ala wajil ardi al muallimuna fa innahum kullama khalaquddin jaddadu a'tuhum wa la tastajiruhum fa innal muallima idza qala sabiyin qul bismillahirrahmanirrahim faqalaha bara'atan li abawai bara'atan li sabiyyi wa bara'atan lil muallimi wa bara'atan li abawaihi minan nar. Katakanlah kalian, khairun nas wa khairum ma yamshi ala wajil ardi al muallimun, sebaik-baik manusia yang berjalan di atas muka bumi ini, yang berprofesi di atas muka bumi ini adalah al muallimun, orang yang berprofesi atau berpekerjaan beramaliyahnya sebagai seorang staf tenaga pengajar. Ini sebagai para asatid atau ustadz-ustadz yang mengajar di kesibukan kesehariannya. Karena bahwasanya seorang muallim itu, ya manakala keadaan dunia ini, keadaan generasi-generasi para penerus daripada agama ini haluka, dinilai rusak, dinilai mengalami degradasi moral, maka para muallim itu datang untuk memperbaharui, menjadikan generasi umat selanjutnya untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang muallim itu mengajarkan kepada seorang anak hanya ala kadar mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lalu anak tersebut mengikuti daripada ucapan muallim itu, ya untuk melafazkan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terpatri di lubuk hati seorang anak kecil itu hingga dia tumbuh dewasa, sehingga segala aktivitas, kebiasaan, kegiatan anak tersebut bila mana nanti dewasa akan selalu mengawali daripada perbuatan, kegiatan, awalan segala amal ibadahnya dengan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Konsekuensinya, manakala anak tersebut senantiasa mengucapkan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim,
maka bara'atan lisabi akan menjadikan pembebas buat anak kecil tersebut dan menjadikan pembebas buat guru tersebut yang mengajarkan bismillahirrahmanirrahim tersebut, dan juga akan menjadikan pembebas daripada kedua orang tua yang telah melahirkan daripada anak kecil tersebut. Itqam minan nar, Allah akan bebaskan daripada siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi mari sama-sama kita mencari keberkahan daripada pendidikan kita di Majelis Ulama Indonesia ini, dan mari sama-sama juga kita menjadikan diri kita untuk senantiasa membuat keberkahan daripada diri kita sendiri, untuk bersungguh-sungguh adanya harokah gerakan daripada diri kita untuk senantiasa belajar dan juga mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang telah sama-sama kita dapatkan daripada tuan-tuan guru kita sekalian. Mudah-mudahan kiranya kita senantiasa bisa lulus secara bersama-sama dan juga bisa mendapatkan keberkahan secara bersama-sama, sehingga kita bisa menjadikan pelanjut daripada ulama-ulama kita untuk bisa berbakti untuk umat ataupun untuk bangsa dan negara kita ini. Itu saja dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.